pelatih Shin Tae-yong menegaskan bahwa dia tetap memantau pemain dari liga lokal. Selama pemain memiliki kualitas, siapapun berpeluang dipanggil ke timnas Indonesia. Belakangan ini, Shin Tae-yong aktif menyaksikan langsung pertandingan klub-klub lokal, baik di Liga 1 maupun AFC Champions League 2, untuk memantau perkembangan sepak bola nasional dan mencari pemain potensial. Ia terlihat menyaksikan laga Persija Jakarta melawan Dewa United di Stadion Utama Gelora Bung Karno, serta pertandingan Persib Bandung melawan Port FC di Stadion Sijalak Harupat. Aktivitas ini dilakukan Shin Tae-yong menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana timnas Indonesia akan bertandang melawan Bahrain dan Cina pada 10 dan 15 Oktober. Shin Tae-yong mengatakan bahwa Liga 1 akan terus dipantau, dan jika ada pemain baru yang bagus, pintu timnas selalu terbuka, asalkan mereka menunjukkan perkembangan yang baik. Hal ini juga menjadi jawaban atas kritik yang menyebutnya lebih menyukai pemain naturalisasi. Meskipun kehadiran pemain keturunan menuai polemik di kalangan publik sepak bola nasional, timnas Indonesia akan segera menambah 2 pemain keturunan, yaitu Maes Hilgers dan Eliano Reijnders, yang akan segera menjadi warga negara Indonesia. Shin Tae-yong menyebut bahwa kehadiran pemain naturalisasi membuat masyarakat dan fans sepak bola Indonesia merasa senang, dan dengan peningkatan kualitas ini, ia yakin Indonesia akan lebih sulit dikalahkan. Ia juga menegaskan bahwa peningkatan peringkat FIFA adalah hal yang diharapkan, dan dengan naik ke peringkat 50 besar, sepak bola Indonesia akan semakin kuat. Sejak resmi dinaturalisasi pada 4 Juni 2024, Calvin Verdong telah tampil 3 kali untuk timnas Indonesia, dan menunjukkan performa yang memuaskan. Shin Tae-yong mempercayakan Verdong untuk bermain penuh dalam 2 laga pertama timnas Indonesia, di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, di mana ia berhasil menjaga lini pertahanan dengan baik, dan membantu tim meraih 2 poin dari 2 pertandingan tersebut. Sebelum membela Indonesia, Verdong secara rutin memperkuat timnas Belanda dari kelompok usia U15 hingga U21. Terkait alasan dirinya memilih dinaturalisasi untuk timnas Indonesia, Verdong dengan jujur mengakui bahwa peluangnya masuk timnas Belanda sudah kecil, karena usianya yang hampir 27 tahun, sehingga ia merasa lebih realistis membela Indonesia. Selain itu, Verdong melihat adanya perkembangan pesat dalam sepak bola Indonesia, dan dengan kesempatan bersaing di kualifikasi Piala Dunia 2026, ia membayangkan betapa luar biasanya jika Indonesia berhasil lolos ke turnamen tersebut. Verdong memiliki garis keturunan Indonesia dari ayahnya, meskipun orang tuanya telah lama bercerai. Ia masih menjaga hubungan baik dengan saudara tiri dari pihak ayah yang tinggal di Indonesia, menjalin ikatan dengan akar keluarganya. Saat ini, timnas Indonesia berada di posisi keempat, dalam klasemen sementara Grup C, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Penyerang andalan timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong, Ragnar Oratmangun, menunjukkan penampilan impresif dalam 2 laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam 2 pertandingan melawan Arab Saudi dan Australia, Ragnar berhasil mencetak 1 gol. Selalu dipercaya sebagai starter, ia sukses menjalankan perannya sebagai ujung tombak dengan baik, yang membuatnya menjadi idola baru di kalangan supporter timnas Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan julukan Wahaji, yang diberikan oleh para penggemar. Ragnar pun mengungkapkan perasaannya saat bermain untuk timnas Indonesia dalam podcast Sport 77 Official. "Tentu saya sangat senang, karena ini adalah keputusan yang saya buat untuk bermain bersama timnas," ujarnya saat diwawancarai oleh Mamat Al-Katiri. "Ketika mereka memanggilmu, itu selalu menjadi kehormatan, dan saya sangat senang serta bersemangat menantikannya," lanjut Ragnar. Ragnar juga dengan tegas menyatakan bahwa ia tak ragu ketika menerima undangan bergabung dengan timnas Indonesia. Menurutnya, bermain untuk negara adalah kehormatan besar, dan momen yang sangat spesial. "Saya tahu, jika mereka memintaku 3 tahun yang lalu, saya juga akan memberikan jawaban yang sama," ujarnya lagi. Ragnar juga bercerita, bahwa sejak ia mengetahui akan dinaturalisasi, ia mulai mengikuti Piala Asia pada Januari lalu. Ketika ditanya tentang hal yang tidak ia sukai selama di Indonesia, Ragnar hanya menyebut kemacetan di Jakarta, dan cuaca yang hangat saat tidak ada matahari. Pelatih timnas Indonesia,
Shin Tae-yong, menyatakan bahwa saat ini belum waktunya untuk mempromosikan Jens Schraven ke tim senior, meskipun ia tampil gemilang bersama Garuda Nusantara. Shin Tae-yong menyaksikan langsung ketika timnas Indonesia U20 berhasil lolos ke Piala Asia U20 2025. Ia menonton pertandingan antara timnas U20 melawan Yaman U20 di Stadion Madia. Dalam laga terakhir grup F, kualifikasi Piala Asia U20 2025 tersebut, Indonesia U20 bermain imbang 1-1 melawan Yaman U20. Indonesia sempat unggul lebih dulu melalui gol Jens Schraven pada menit 45, namun Yaman membalas lewat Abdul Rahman Al-Hader di menit 45+3. Hasil ini membuat Indonesia U20 memuncaki klasemen grup F, dengan 7 poin dari 3 pertandingan, unggul selisih gol atas Yaman yang berada di posisi kedua. Shin Tae-yong memberi masukan kepada Jens Schraven, yang menjadi pencetak gol terbanyak untuk timnas U20 di babak kualifikasi dengan 3 gol. Penyerang naturalisasi asal Belanda tersebut, menurut Shin, masih perlu meningkatkan kemampuannya. Kualitas itu masih kurang, dia butuh kekuatan lebih, dan daya juang yang lebih besar, ujar Shin Tae-yong. Dengan kemampuan saat ini, ia belum cukup siap untuk menjadi striker timnas Indonesia, tambah pelatih asal Korea Selatan tersebut. Beruntung, Jens Schraven masih punya karir panjang di timnas Indonesia, karena usianya baru 18 tahun. Ia masih memiliki waktu untuk berkembang, dan memenuhi harapan Shin Tae-yong. Bersama timnas U20, Schraven tampil impresif. Striker FC Dordrecht U21 asal Belanda ini, telah mencetak 6 gol dari 11 pertandingan sejak debutnya pada Juni 2024. Di depan mata, Jens Schraven akan bermain di Piala Asia U20 2025, dengan target membawa Garuda Nusantara menjadi salah satu dari 4 tim terbaik, agar lolos ke Piala Dunia U20 2025. Media Vietnam, Soha, menyalahkan timnas Indonesia U20 dan Thailand U20 atas kegagalan timnas Vietnam U20 lolos ke Piala Asia U20 2025. Soha menyoroti kegagalan Indonesia dan Thailand untuk meraih kemenangan di laga terakhir kualifikasi Piala Asia U20 2025. Dalam pertandingan terakhir, Indonesia bermain imbang 1-1 dengan Yaman di grup F, membuat Indonesia finish sebagai juara grup dan lolos ke Piala Asia U20 2025. Sementara itu, Thailand kalah 0-1 dari Irak di grup H, namun tetap lolos sebagai salah satu runner-up terbaik. Hasil ini sangat merugikan Vietnam U20, yang berharap lolos sebagai salah satu dari 5 runner-up terbaik. Vietnam kalah 0-1 dari Suriah di pertandingan terakhir grup A, sehingga finish sebagai runner-up di grup tersebut. Awalnya, Vietnam berada di peringkat ketiga klasemen runner-up terbaik, namun posisi mereka turun setelah Kirgistan, Australia, dan Yordania menyusul dengan perolehan poin dan selisih gol lebih baik. Soha menyesalkan kegagalan Indonesia dan Thailand untuk menang di laga terakhir. Jika kedua tim menang, Vietnam kemungkinan besar akan lolos ke Piala Asia U20 2025. Namun, karena hasil negatif dari Indonesia dan Thailand, Vietnam harus turun peringkat. Soha juga mengungkapkan kekecewaannya, bahwa timnas Vietnam tidak mampu menentukan nasibnya sendiri, mengingat hasil imbang melawan Suriah saja sudah cukup untuk meloloskan mereka.